minimal kalau mereka santri menguasai 3 hal ini, nantinya kalau dia mau berproses dengan sabar itu nantinya akan insya Allah bisa. Kalau di Fathul Ulum secara umum biaya sama. Jadi sini untuk masalah pembiayaan dan sebagainya ini diputuskan bersama. Karena ini sesuatu yang untuk sementara ini sensitif dalam artian keputusan-keputusan strategis, salah satunya ya biaya bisyarah atau bisyarah SPP terus syahriyah itu diputuskan bersama. Dan untuk saat ini memang termasuk kalau menurut kita mencari biaya yang serendah mungkin. Jadi untuk syahriah per bulannya ini sekitar 50 ribuan. 50 ribu ini untuk semuanya. Jadi untuk listrik, tempat, fasilitasnya pokoknya semuanya kecuali makan ya, makan buatan. Okay. Jadi pendaftaran mulai dari pendaftaran. Kalau pendaftaran beda lagi nanti pendaftaran. Pokoknya kalau santri baru datang itu sekitar untuk plus pendaftaran madrasah juga ya, untuk madrasah juga ini sekitar 800 ribuan atau 800 ribuan sudah jadi santri. Nggih, semuanya. Semuanya ya. Sudah jadi. Terus bulanannya tinggal bayar. Syariah itu 50 ribu. Plus makan. Kalau makannya berapa? Kalau makan di sini bisa memilih 3 cara. 3 cara. Masak sendiri, ngekos, atau jajan. Jajan dalam artian beli di kantin-kantin. Kebanyakan santri. Kebanyakan jajan kalau saat ini. Jajan. Okay. Kalau masak ya ini tergantung. Biaya ini benar-benar sangat sangat fluktuatif. Ini tergantung dia. Kalau untuk yang ngekos ya, untuk standar ngekos saja makan sehari 2 kali itu per bulannya sekitar 200 ribuan. Jadi kalau 200 ribu plus 50 ribu berarti 250 ribu untuk bulanannya. Betul. Masuknya pertama 800. Sudah dapat semuanya. Ini pun sebenarnya kalau saya pribadi masih memperjuangkan, belum selesai. Memperjuangkan dalam arti begini. Saya itu ingin memang pesantren ini terutama Pondok Salaf itu dari dulu itu menjadi salah satu lembaga yang diharapkan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Mulai dari kalangan yang paling rendah ekonomi sampai yang tinggi juga. Karena di dalamnya ini menurut saya kenapa ketika kemarin musyawarah itu pernah ada salah satu saudara saya yang menyarankan, ini saran yang baik untuk bayar sehariannya semahal mungkin. Karena apa? Karena anak sekarang kalau tidak mahal itu mereka tidak menghargai ilmu. Satu sisi mungkin ini mengandung kebenaran juga, tapi menurut saya ini tidak cocok dengan kultur Pondok Salaf. Karena Pondok Salaf bagaimana kita menekan biaya serendah mungkin agar semua kalangan bisa mondok. Bahkan kalau perlu saya itu yang tidak mampu juga bisa. Bahkan mereka kalau dari rumah datang tidak membawa bekal apapun, pengen mondok bisa. Saya harapkan seperti itu dan akhirnya 50-50 dalam artian tetap biaya sesuai dengan kebutuhan. Ya tidak mahal ya, 50 ribu kalau menurut ukuran saya sekarang ya tidak mahal. 50 ribu ini ya pas lah untuk biaya operasional pas. Jadi kalau untuk ambil turaan ini sangat sulit. Itulah kenapa kita ada BUMP. Mereka yang mengambil keuntungan itu, mereka memang usaha untuk untung. Kalau yang pendidikan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. 50 ribu itu. Nah, saya waktu itu akhirnya usulan saya diberi jembatan, akhirnya diputuskan bersama ada namanya subsidi. Subsidi ini meskipun hanya masih sebatas untuk anak-anak yang ikut khotam, dalam artian kalau dia datang modal awak-awak tok tidak punya uang dan sebagainya, dia bisa datang terus daftar ke khotam. Khotam ini kalau di sini namanya khotam ya. Khotam itu santri yang dia menjadi pembantu. Dia asisten lah istilahnya. Jadi abdi ya. Abdi ini dia bantu di BUMP atau di lembaga perekonomian dalam.
di dalam, anak dalam lah misalnya wong arek dalam itu. Ya, area dalam. Bisa jaga kantin, bisa jadi tukang masak, bisa tukang apa dan sebagainya itu. Tapi pendidikannya tetap Ya bahasanya itu untuk anak-anak yang ingin khidmah. Untuk khidmah. Memang khidmah ini salah satu faktor yang oleh bapak saya seringkali digaungkan. Man khodama khudima. Man khodama khudima ini salah satu apa yang sering digaungkan. Ini di satu sisi mau untuk lahan khidmah, sisi yang lain untuk memberi kesempatan untuk santri yang pengen nyantri tapi tidak punya biaya. Untuk anak-anak yang masuk ke khodam itu bisa didiskon 50% semuanya. Atau kalau memang dia benar-benar tidak mampu dan dia menyertakan surat keterangan tidak mampu, bisa 100%. Dalam artian memang sepenuhnya dibebaskan. Bahkan mereka makannya pun ditanggung. Jadi tapi niki belum bisa mengcover banyak. Dalam artian hanya terbatas lah. Nih cara saat ini untuk anak-anak yang disubsidi itu paling di sekitar 200-an santri itu. Ya itu yang di BUMP ataupun di khodam-khodam ini mungkin sekitar 200-an. Dan jumlah keseluruhannya santri untuk saat ini sekitar 2.500-an kurang lebihnya. Ini semuanya. Fathul Ulum, Yayasan Fathul Ulum semuanya. Nggih, 2.500. Kalau khusus untuk Asalam ini baru sekitar 140-an apa nih? 140-an. Okay. Nah, dari range usia Mas, masuk ada range usia kalau Asalam sebenarnya di sini di seluruh Fathul Ulum ini dari dulu itu usianya itu diterima itu setelah lulus MI sebenarnya. Tapi pada kenyataannya banyak yang sekarang kayak di Asalam itu ada yang masih kelas 3 SD. Sudah 3 SD sudah ada sekitar 4-5 anak. Itu orang tuanya gak apa ya bisa? Justru orang tuanya yang menyuruh. Justru orang tuanya yang Nggih. Lagi sayang-sayangnya ditaruh situ. Nggih. Jenengan terima ya? Mas. Kalau saya terus terang penerimaan ini yang memutuskan pengurus. Oh, betul. Karena mereka yang pada akhirnya bertanggung jawab setiap harinya, mereka yang repot setiap hari juga mereka. Jadi sebelum saya menerima itu, saya manggil pengurus dulu. Saya tawarkan ini ada yang usia 3 tahun, jangan mau menerima dan mereka waktu itu jawab pokok sudah tidak ngompol, saya menerima. Bisa. Masih ngompol, itu mereka susah di situnya karena setiap hari harus ngepel dan sebagainya. Itu yang mereka belum mampu itu. Baik putra maupun putri. Tapi kan kalau Salam sementara kan hanya putra. Oh, hanya putra. Iya. Putrinya belum. Kita nggak tahu nanti, kita nggak tahu. Baik, ini menarik ya. Artinya semua orang punya kesempatan untuk kasarnya tafakuh fiddin, walaupun dalam tanda kutip nggak mampu gitu. Itu memang apa ya? Semangat itu yang saya tangkap dari kiai-kiai dulu ketika mendirikan pondok itu ya seperti itu, dibuat semurah mungkin ben kabeh wong iso ngaji sama akses gitu. Dan menurut saya itu juga salah satu dakwah juga dalam artian bagaimana menyebarkan Islam. Kita pesantren menciptakan kader-kader yang menjaga Islam. Nah itu ya memang seharusnya. Bahkan saya punya cita-cita, saya pengen hasil dari usaha tadi entah BUMP atau apa ini kan setiap tahunnya keuntungannya kan banyak, tapi mereka hampir mayoritasnya dialihkan ke bangunan. Nah, kepengennya saya itu sebenarnya sebagian lah atau sebagian kecil dari itu sebenarnya saya pengen dialihkan ke itu, ke investasi dalam artian ke investasi dalam sumber daya manusia. Betul. Entah itu menyekolahkan mereka, pelatihan atau kalau tidak ya nyubsidi santri. Yang datang, wes kamu gak usah khotam gak apa-apa, tapi kasih subsidi gak apa-apa kalau memang jenengan punya kemampuan, punya dan sebagainya itu. Kan setiap tahunnya keuntungan dari BUMP ini laporannya itu sekitar 600 jutaan. 600 juta. Berbagai usaha yang jenengan sebutkan tadi. Itu rata-rata semuanya dia ke usaha bangunan. Ini ya menjaga agar kalau usah jaluk ben bangunan tetap ya sudah bagus tapi
ke depan itu saya pengennya ya bukan hanya di situ, tapi juga bagaimana kita investasi di sumber daya manusianya, terus juga kita bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar, bagaimana semangat fikih sosialnya Mbak Sahal ini saya juga pengen juga. Jadi nanti pesantren punya peran lebih di masyarakat, saya juga pengennya seperti itu. Termasuk yang menarik tadi kan ada sisi ekonomi Gus. Itu yang paling berperan katanya. Nah katanya yang bikin galau santri-santri adalah aku di rumah ngapain? Nah untuk menjaga itu misalnya pondok punya program-program nggak untuk misalnya? Sebenarnya kalau kita itu tidak punya program unggulan untuk life skill, entrepreneur dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya memang dalam pondok salaf yang saya tahu pondok lama itu dengan sendirinya keseharian itu mereka kiai itu sudah mengajarkan koyo ning sawah, dikongkon tandur, dikongkon ngarit, dikongkon itu. Nah itu yang menarik Gus, maksudnya di pondok seperti ini kayak kemarin saya ke tempatnya sawahnya Gus ada di situ ada kopinya, ada kopinya terus ada sapinya, terus saya bilang ini sebenarnya kan program yang tidak tertulis betul. Sehingga ketika tanya lo kamu ngurus itu ya apa tetap ngaji ngawas gitu. Luar biasa ya berarti dengan akhirnya 2 program jalan ya life skillnya itu yang sebenarnya untuk teman-teman santri yang saya terutama itu mesti mendorong mereka yang terutama yang sudah aliyah yang sudah tingkat aliyah. Mereka setelah selesai sanawi, setelah aliyah saya sarankan mereka untuk khidmah ini dimanapun. Khidmah ini mengabdi, bisa menjadi khotam, menjadi abdi dalam, atau bisa di BUMP, dimanapun, atau jadi pengurus. Ini semuanya penuh dengan life skill. Yang di BUMP life skill penjualan, life skill tentang produksi kitab, produksi apa di sablon dan sebagainya. Terus yang di peternakan juga punya life skill peternakan, di persawahan ini untuk pertaniannya. Ini kan semuanya kan penuh dengan life skill. Jadi mereka kalau pulang menurut saya ini justru saya memberikan mereka gini loh. Ketika santri ikut berkhidmah itu sebenarnya yang untung paling banyak itu mereka. Meskipun secara zahir itu mereka aku ini kerja hasilnya tak kayak no kiaiku, tak kayak no pondokku, tapi dalam kenyataannya itu mereka yang lebih mendapatkan manfaat lebih itu mereka. Contoh kalau mereka sama mau megang kantin, megang toko gitu. Itu mereka bisa belajar tentang ilmu pertokoan, ilmu perdagangan. Itu tidak perlu menanggung modal. Dia tidak menanggung resiko. Karena ketika dia gagal, itu tidak ada, dia tidak menanggung. Yang menanggung ini orang lain. Betul. Nah, ini kesempatan untuk belajar tanpa resiko, tanpa mengorbankan dari dia, entah itu materi kecuali waktu waktu emang semua orang punya gitu. Tapi kan kesempatan untuk belajar dapat ilmu ini loh. Menurut saya ini yang mahal. Jenengan nanti saya contohkan ke mereka, kalau jenengan nanti pulang untuk menjadi seorang pengusaha yang tangguh, jangan perlu gagal. Betul. Biaya gagal ini mahal. Saya setuju. Nah, jenengan saat ini dengan biaya gratis karena yang nanggung orang lain. Lah ini kesempatan ini kalau jangan ambil, nggak diambil eman-eman menurut saya. Nah mindset seperti ini yang perlu harus sering digaungkan. Saya sih menyadarkan ke circle terdekat saya, entah itu di kelas saya yang saya ajar, di teman-teman dekat santri yang dekat dengan saya, yang ikut ngaji saya, itu biasanya saya, maksudnya pemahaman ini saya tanamkan ke mereka agar mereka bahwasanya paham dan sadar bahwasanya ketika ngabdi itu mereka yang jauh lebih untung. Mereka yang jauh lebih untung. Jadi sebenarnya jenengan ngabdi itu untuk jenengan sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi jangan berpikir bahwasanya jenengan punya aku ngabdi, saya punya jasa besar untuk pengasuh, jasa besar untuk pondok. Jangan seperti itu, betul. Karena nantinya yang mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak itu mereka. Apalagi yang dia bisa berpindah-pindah gitu. Tahun ini di sini terus tadi dapat ilmunya banyak. Biasanya yang punya dapat ilmu ketika dia langsung ke levelnya manajemen. Dalam artian manajemen itu kan dulu mungkin dia di bawah di unit-unit. Setelah lama 4 tahun dia dianggap potensial, dia diangkat ke
pengharnya pihak ke manajemennya gitu kan. Jadi manajemen dia ngatur semua unit. Jadi akhirnya dia tahu cash flow keuangannya, bagaimana pergerakan usahanya, bagaimana dia inovasi produk dan sebagainya, itu mereka mulai memikirkan itu. Dan alhamdulillah meskipun belum begitu profesional sekali, tapi pun sudah mulai mereka kayak laporan keuangan, mulai dari manajemen pertokoan, manajemen perdagangan sebagainya mulai ditata mulai. Gini Gus, berarti oke sih. Oke. Di sana saya berpikir pokoknya alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Dalam artian, wis aku pokoknya nggak pengen ngudek, pati ngeluh kayak dulur-dulurku. Tapi